Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan panjang umur sehingga bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, yaitu bulan Ramadan atau Ramadan Mubarak. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang mendengarkan, melihat tausiah pada kali ini senantiasa berada dalam naungan salam dan sholawat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terutama kepada anak-anakku yang hari ini menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian termasuk orang-orang yang dipanggil untuk menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kepadanya ini lewat jalan yang disebut dengan jalan lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kalimat ayat yang saya baca di awal tentang Ramadan, ayat ini sangat favorit sekali ketika bulan Ramadan. Ayat itu dimulai dengan kalimat yang indah, sebutan pada hambanya yang dimuliakan oleh Allah. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu yang dipanggil itu adalah orang-orang yang khusus. Bukan hanya orang yang menyatakan ishadu bi anna muslim, saksikan bahwa saya adalah seorang muslim. Tidak. Tidak hanya orang-orang yang muslim, tetapi lebih khusus lagi yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang sangat mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba menurut lugawinya itu berasal dari kata ba yang artinya adalah tertulis, telah tertulis. Maka diterjemahkan secara umum, kata ba ini menjadi diwajibkan karena telah tertulis dan ditetapkan. Dengan tertulis itu kan berarti sudah tetap gitu. Maka artinya dengan apa? Diselaraskan dengan telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa itu apa? Yaitu menempuh jalan lapar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian.
Maka hari ini kalau kita berpuasa jangan kita merasa terbebani, karena orang-orang sebelum kita oleh Allah juga sudah diberikan perintah, yaitu berupa puasa atau jalan lapar dan dahaga. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang punya empati, bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak punya uang, tidak punya, secara ekonomi mereka tidak beruntung, sehingga dia bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 hari berpuasa, bukan hanya 2 bulan, bahkan mungkin sepanjang tahun dan sepanjang hidupnya mereka berpuasa. Karena ekonomi yang tidak berpihak kepada dirinya atau dia tidak beruntung dalam hal ekonomi, sehingga dia harus menahan keinginan-keinginan hidupnya untuk berbuka, sebagaimana orang yang pada waktu sore harinya berbuka puasa. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadar bahwa perintah berpuasa hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Khusus perintahnya. Jadi kalau di dalam puasa kemudian kalian melihat ada orang-orang yang tidak berpuasa, maka jangan sakit hati. Melihat warung-warung hanya kelihatan kakinya tapi gembung dan kepalanya tidak ada. Nggak usah risau. Kenapa? Karena barangkali mereka belum termasuk orang-orang yang dipanggil. Dan kita wajib untuk mendoakan, bukan mencaci maki mereka. Atau bisa jadi karena pekerjaannya yang begitu berat sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa pada saat itu. Maka kita harus mengembangkan husnul dzon kepada saudara-saudara kita yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus untuk apa puasa itu? Puasa itu punya sebuah tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya menjadi orang takwa? Dan apa itu takwa? Tunggu pada edisi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf tidak pakai kopiah karena ini syutingnya di Hotel Golvital. Ya, saat ada acara seminar web BKK, kami mencoba untuk syuting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.